khusus Ibu Kota Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi di Indonesia. Tak heran jika kota Batavia semasa kolonialisme Belanda kini menjadi tujuan utama migrasi penduduk. Fenomena itulah yang membuat Jakarta semakin padat. Tak heran jika kota ini akrab dengan masalah kemacetan. Berusaha menekan angka kemacetan lalu lintas, berbagai upaya dikerjakan. Mulai dari kebijakan hingga pengadaan transportasi massal. Kehadiran inovasi dalam bidang transportasi sangat ditunggu oleh warga ibu kota. Minggu pagi, 24 Maret 2019, menjadi babak baru bagi Jakarta dan Indonesia di bidang transportasi. Presiden Joko Widodo meresmikan Mass Rapid Transit atau MRT atau Moda Raya Terpadu, yakni transportasi modern berupa kereta dengan jalur bawah tanah dan jalur layang. Selain untuk menekan kemacetan, MRT juga diharapkan dapat membawa budaya baru bagi warga ibu kota dan sekitarnya, yakni kebersihan dan kedisiplinan. Harus sekali lagi jaga agar tetap bersih stasiun dan MRT kita tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan, ngantri, budaya antri, dan disiplin waktu. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Pembangunan MRT Jakarta tahap pertama telah dimulai sejak 2013 silam. Terdapat 6 perusahaan yang tergabung dalam 2 konsorsium. 6 perusahaan tersebut merupakan gabungan perusahaan Jepang dan perusahaan milik BUMN. Jalur MRT fase 1 ini terbentang dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Terdapat 13 stasiun, yakni 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Pembangunan menelan dana sebesar 16 triliun rupiah. Dana ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau JICA. Dalam satu rangkaian terdiri dari 6 kereta. Kapasitas penumpang mampu menampung hingga 1.600 penumpang. Ini adalah pekerjaan pertama, ya. Tunnel boring mesin untuk pekerjaan infrastruktur transportasi. Teknologi pressure balance yang digunakan oleh TBM kita itu adalah teknologi yang sangat mutakhir, salah satu yang paling mutakhir yang digunakan di dunia saat ini, dan kita gunakan itu di proyek MRT Jakarta saat ini. Ini adalah pekerjaan pertama, ya, tunnel boring mesin untuk pekerjaan infrastruktur transportasi.
teknologi pressure balance yang digunakan oleh TBM kita itu adalah teknologi yang sangat mutakhir, salah satu yang paling mutakhir yang digunakan di dunia saat ini, dan kita gunakan itu di proyek MRT Jakarta saat ini. Dalam pembangunan MRT, Kementerian PUPR berkontribusi dalam proses sertifikat layak fungsi untuk terowongan serta jembatan sepanjang rute MRT. Kementerian PUPR juga akan mengembangkan hunian rumah susun sederhana milik Rusunami. Rusunami dibangun dengan konsep Transit Oriented Development atau TOD di lahan milik Kementerian PUPR di Lebak Bulus. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan rumah khususnya di perkotaan dengan harga yang relatif terjangkau. Dan yang terpenting, dekat dengan moda transportasi publik. Kini pembangunan MRT tahap kedua telah dimulai sejak Maret lalu. Tahap kedua ini memiliki rute mulai dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan Ancol sepanjang 8,3 km. Nilai investasi pada tahap kedua ini sekitar 22,5 triliun rupiah. Targetnya akan rampung pada 2024 mendatang.